Hukumnya orang yang memasukkan batangnya tapi dibungkus dengan preservatif atau alwaqi az-zakari, kondom. Kemudian hukumnya orang yang ia hanya memasukkan kepala batangnya saja ila farjiha, ke dalam farji istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kajian seputar fikih atau al-fiqhul islami terkait dengan memasukkan batang itunya atau kepalanya batang dimasukkan ilal farji, ke dalam farjinya istri. Mari kita simak kajian selengkapnya, semoga bermanfaat, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmun muhimmun, ilmu penting, lirrajuli, bagi suami, wal mar'ati, dan istrinya. Hukmuman, hukumnya orang adkhala yang telah memasukkan al-qadiba, pada batang itunya, ila farji zaujatihi, ke dalam farji istrinya, bil kisi, tapi dibungkus dengan preservatif, atau bil kisi dengan kantong, kondom. Wahia, sedangkan adapun istri fi haidiha, ia berada dalam haidnya, au nifasiha, atau nifasnya. Fil fiqhil islami, dalam ilmu fikih keislaman. Wa kaunuman, dan keberadaannya seorang laki-laki adkhala yang telah memasukkan ra'sal qadibi, pada kepalanya batang, kepala batang itunya, ilal farji, ke dalam farji istrinya, walam yunzil, dan ia belum keluar, belum muncrat. Hal yajibu, apakah wajib, alaihima, bagi kedua, al-ghuslu, mandi besar. Jadi fokus kajian kita ada dua pembahasan. Yang pertama, ada seseorang memasukkan batang itunya ke dalam farji zaujah, farji istrinya, sementara istri ini sedang haid atau sedang nifas. Cuma memasukkannya tadi itu dibungkus dengan pembungkus atau kondom. Gimana dalam fikih keislaman? Kemudian yang kedua, ada seseorang memasukkan kepalanya saja ilal farji, ke dalam misfi istrinya. Apakah keduanya wajib mandi besar? Dalam kitab Ma'lumatun Tibbiyatun Jinsiyatun, yahrumu haram ala rajuli, bagi seorang lelaki, bagi seorang suami, ayu jami'a, menjima, zaujatahu, istrinya, al-haidah, yang haid, awin nufasa'a, atau nifas, walau bisti'mali hailin, meskipun dengan menggunakan pembatas, kalkisi, seperti kantong, al-ma'rufi, yang dikenal, preservatif, dengan sebutan preservatif atau kondom. Wa yahrumu, dan haram, alal mar'ati, pada istrinya, antumakinahu, mempersilahkan hu, kepada suaminya, min dzalika, untuk melakukan al-jima, dalam kondisi istri yang sedang haid atau nifas. Amma ba'dan qita'id dam, sedangkan jika dilakukan setelah terputusnya darah, sudah mempat, fala yajuzul jima'u, jima' tetap belum boleh, illa ba'da an taghtasilal mar'atu, kecuali sang istri sudah mandi besar. Fa idza lam tastati', jika sang istri belum mampu antaghtasila, untuk mandi besar, mandi jinabah, lisababin syar'iyyin, karena ada penyebab yang bersifat syara'. Contoh, lam tajid ma'an, ia belum menemukan air, awajadathu, atau telah menemukannya, walam takdir ala isti'malihi, cuma ia belum mampu untuk menggunakannya. Fa innaha, maka sesungguhnya sang istri yang sudah mampat tadi, tatayammamu, ia bertayamum, wujuban, secara wajib, qabla ayyatiha zaujuha, sebelum sang suami mendatanginya, sebelum sang suami menjimaknya. Jadi meskipun menggunakan preservatif, kondom, tetap hukumnya haram bagi seorang suami menjima istrinya jika sang istri sedang haid atau sedang nifas. Kemudian sang istri juga haram mempersilahkan suami untuk menjimaknya jika kondisi sedang haid atau nifas. Kalau istri ini sudah terputus darahnya, sudah mempat, jima tetap tidak diperbolehkan kecuali sang istri sudah mandi besar. Kalau belum bisa mandi karena airnya tidak ada, misalnya musim kemarau, mencari air sudah nggak nemu, maka solusinya adalah wajib bertayamum sebelum sang suami mendatanginya. Ini pembahasan yang pertama. Kemudian yang kedua, jika yang masuk kepalanya saja, yajibu, wajib, al-ghuslu, mandi besar, ala rajuli, pada seorang suami, wa alal mar'ati kadzalika, begitu juga wajib bagi sang istri,
bimujarradi dukhuli ra'si dzakari, dengan hanya masuknya kepalanya az-zakar, atau dengan hanya masuknya hasyafahnya, helmnya saja, fil farji, ke dalam farji sang istri. Sawaun anzala, baik anzala keluar mani, ar-rajulu suaminya, amlam yunzil, atau belum keluar masuknya hasyafah atau helm atau kepalanya az-zakar ke dalam farji. Ini sudah mengharuskan mandi, baik untuk suami maupun untuk sang istri. Baik sudah keluar suaminya atau istrinya belum keluar, yang penting kepalanya az-zakar sudah masuk ilal farji, ke dalam farjinya, ini sudah mewajibkan ia mandi besar. Wasawa'un wasolatil mar'atu, baik sang istri sudah sampai ilal ladzatil uzma, pada kenikmatan yang besar, kenikmatan puncak, amlam tasil, atau sang istri belum merasakan kenikmatan puncak. Ya mungkin istrinya komplain, loh saya kan belum enak maksimal, kok sudah wajib mandi besar. Ya gara-gara kepalanya sudah masuk. Makanya ada bahasa, baik istri sudah sampai pada kenikmatan yang paling agung atau tidak, tetap mewajibkan mandi besar. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabdanya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqa, jika bertemu, al-khitanani, dua alat kemaluan yang dikhitan, atau dua alat kemaluan, wajib al-ghuslu, mandi besar. Jadi dengan masuknya kepalanya az-zakar ini sudah disebut iltiqa, bertemunya dua alat kemaluan, dan ini sudah menjadi kewajiban mandi besar bagi suami juga istrinya. Ammal ladzi yunzilu minar rajuli min madhiyin, sedangkan sesuatu yang keluar dari seorang lelaki min madhiyin, berupa madhi, ada lendir tapi bukan mani. Karena lendirnya suami, lendirnya istri ini banyak. Ada lendir itu namanya mani, ada lendir itu madhi, ada wadi. Kalau madhi ini lendir yang keluar karena gara-gara perangsangan jumbu rayu tapi tidak maksimal. Bila jimain, dan lendir ini keluar bila jimain, dengan tanpa melakukan jima. Ala ithri tafkirin, karena mungkin disebabkan mikir, au nadharin, atau berfikir, mengangan-angan, melihat, au muda'abatin, atau bercumbu rayu. Kalau cuma keluar madhi yang seperti ini, fala yajibu, tidak wajib, minhu, darinya. Tidak wajib apa? Tidak wajib mandi besar, karena yang keluar cuma madhi. Madhi ini hukumnya najis. Kalau terkena baju, bajunya terkena najis dan harus disucikan. Seperti itu. Kalau mani, hukumnya suci, tapi wajib mandi besar. Faham ya? Mohon tetap berpikiran positif. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.